Jika engkau dihadapi dengan persoalan, jika dihadapkan dengan masalah, percayalah bahwa kemudahan yang Allah berikan itu jauh lebih banyak daripada kesulitan yang kamu hadapi. Hidup ini adalah perputaran dari setiap rangkaian dinamika ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Yang membuat kita tidak berhasil menyikapi setiap ujian hidup itu bukan karena ujian hidupnya, tapi karena sikap kita menghadapi ujian itu. Jadi gimana Ahilman? Badai pasti berlalu, hujan pasti reda. Akan ada saat ketika kita hari ini sulit, bisa jadi besok kita akan bahagia. Percayalah, Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada kita kecuali Allah tahu kemampuan kita. Ada 3 kunci atau tanda seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan. 1, bersyukur ketika diberikan nikmat. Belajarlah untuk bersyukur dalam setiap keadaan apapun. Ahilman, apa itu bersyukur? Bersyukur itu artinya berterima kasih terhadap sesuatu yang pernah kita dapatkan dalam hidup. Begitu banyak yang harus kita syukur dalam hidup, sampai kadang-kadang kita lupa untuk tidak bersyukur dengan banyaknya kebaikan yang pernah kita dapat. Apa faktornya? Karena kita lebih sibuk melihat apa yang menimpa kita daripada apa yang didapatkan oleh kita. Banyak di antara bunda yang gelisah ketika doanya belum diijabah. Kita lupa untuk tidak berterima kasih kepada sesuatu yang diberikan oleh Allah tanpa kita minta kepada Allah. Dan kita seakan-akan melihat itu bukan bagian dari nikmat, padahal itu adalah nikmat. Bunda minta A, tapi belum dikasih yang A itu. Kita lupa padahal ada B, C, D, E, F, G sampai Z yang Allah berikan kepada kita, yang tanpa kita minta kepada Allah, tapi Allah berikan kepada kita. Sudahkah kita bersyukur dengan itu atau belum? Banyak orang yang tidak bahagia bukan karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi karena kurang bersyukur dengan apa yang dihadirkan Allah dalam hidup. Kurang berterima kasih kepada Allah. Maka bagaimana agar kita bisa belajar untuk bersyukur? Belajar untuk menerima, belajar untuk ridho dengan semua yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Dan berpikirlah bahwa itu adalah pemberian terbaik Allah kepada kita sebagai punya kelapangan hati, menerima segala sesuatu yang sudah terjadi itu adalah nikmat yang luar biasa. Belajar lapang, belajar nerima, belajar sadar diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Yang didapatkan dalam kehidupan kita semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur itu bukan hanya karena semua baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita meyakini ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik kita dapatkan. Jadi artinya semua yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, selama kita bersyukur dengan hati, berarti kita meyakini bahwa semua adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong catat baik-baik ya. Semua yang baik menurut kita manusia belum tentu baik menurut Allah. Tapi semua yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita manusia. Kalau seandainya bunda hari ini diberikan apapun oleh Allah, kita hanya dititipi aja sama Allah. Kalau yang nitip mau ngambil apa yang dititipkan, boleh apa enggak? Boleh, tergantung yang nitipin sama kita. Apa yang mau bunda sekarang sombongkan dalam hidup? Harta sebanyak apapun, kita cuma dititipin sama Allah. Popularitas, dikenal, diketahui, disanjung, dipuji, dihargai, dihormati, cuma dititipin sama Allah dan ditutup aib-aib kita saja. Kalau seandainya dibuka, kalau seandainya diambil, apa yang mau kita sombongkan dalam hidup?
Belajarlah untuk melihat sesuatu itu dengan kacamata syukur, dengan kacamata nikmat. Banyak orang yang gelisah dengan nikmat yang dia dapatkan dalam hidup, tapi dia tidak pernah gelisah dengan rasa syukur yang belum dia hadirkan dalam hidupnya. Jika hari ini Bunda, kita semua masih belum bisa menikmati setiap skenario kehidupan kita, bisa jadi faktornya karena kita kurang bersyukur dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, tanda atau kunci seseorang yang akan bahagia adalah bersabar ketika ditimpa musibah atau cobaan. Jika engkau dihadapi dengan persoalan, jika dihadapkan dengan masalah, percayalah bahwa kemudahan yang Allah berikan itu jauh lebih banyak daripada kesulitan yang kamu hadapi. Bunda, mohon maaf ya, banyak orang yang mungkin dia bisa sabar kalau mendapatkan kesulitan, tapi sedikit orang bisa bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan. Dia lupa kalau kebahagiaan juga adalah ujian, kan? Ujian apa? Ujian syukur. Jadi kita ini diuji ketika mendapatkan kebahagiaan, diuji kesyukurannya. Ketika mendapatkan kesulitan, diuji kesabarannya. Berarti dua-duanya ujian atau bukan? Ujian. Kita bisa nerima ujian sulit dengan sabar, walaupun juga tidak sedikit yang nggak bisa gitu. Tetapi jauh lebih banyak orang yang tidak bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan. Bunda, hidup ini adalah perputaran dari setiap rangkaian dinamika ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Dan ujian dalam hidup ini hanya ada dua. Kadang berupa kebaikan, sesuatu yang menyenangkan. Kadang sesuatu yang menyedihkan, menyulitkan, mengecewakan, yang tidak kita inginkan. Dua ujian itulah yang digilirkan dalam kehidupan kita. Nikmat, musibah. Sehat, sakit. Lapang, sempit. Untung, rugi. Kaya, miskin. Ada saat kita tertawa, ada saat juga kita menangis. Ada saat kita mendapatkan, ada saat kita kehilangan. Maka tempatkan setiap sikap porsi kita dalam menyikapi ujian-ujian itu dengan porsi yang pertengah. Ketika Bunda tertawa, jangan tertawa terbahak-bahak. Siapkan space. Bisa jadi besok lusa kita akan menangis sejadi-jadinya karena dinamika ujian dalam kehidupan kita. Yang membuat seseorang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Yang membuat kita tidak berhasil menyikapi setiap ujian hidup itu bukan karena ujian hidupnya, tapi karena sikap kita menghadapi ujian itu. Jadi gimana Ahilman? Badai pasti berlalu, hujan pasti reda. Akan ada saat ketika kita hari ini sulit, bisa jadi besok kita akan bahagia. Percayalah, Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada kita kecuali Allah tahu kemampuan kita. Kalau hari ini Bunda merasa beban Bunda lebih berat daripada beban orang lain, maka percayalah, karena Allah tahu pundak Bunda lebih kuat daripada orang lain. Maka stop, berhenti untuk membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Kenapa Bunda yang mendapatkan masalah itu? Karena Allah tahu pundak Bunda kuat dibanding orang lain. Kenapa Bunda diuji dengan suami Bunda? Karena Bunda kuat sebagai istri yang bisa menerima suami Bunda yang keadaannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang Bunda inginkan. Kenapa Bunda diuji dengan anak Bunda? Karena sesuai dengan kemampuan Bunda. Kenapa Bunda diuji dengan bisnis, usaha, dagang yang selama ini kita jalani? Karena Allah tahu pundak Bunda kuat dan akan semakin kuat kalau di hati kita menerima semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap pertama yang harus kita hadirkan terhadap sesuatu yang menimpa kita adalah ridho, terima. Terima karena apa? Terima karena sudah terjadi. Terima dulu.
Karena kalau belum bisa nerima, kita nggak akan bisa melangkah ke step selanjutnya. Karena step pertama adalah terima. Kalau sudah bisa nerima, semua yang datang dari Allah itu pasti baik. Kita bertobat jika ada kesalahan, kemudian kita komitmen dengan amal soleh kita, maka kita akan bisa merasakan ketenangan dari ujian yang sedang kita hadapi. Jadi langkah pertama, ketika bunda sedang kecewa, sedang sedih, tenang dulu. Bagaimana cara tenangnya? Terima, ya, yakin semua datang dari Allah, bertobat atas semua kesalahan, sibuk dengan amal soleh, sibuk dengan zikrullah dan segala macamnya, Allah akan berikan ketenangan. Kalau sudah tenang bunda, solusi akan datang. Sedekat apapun solusinya, kalau bunda nggak tenang, pasti rungsing dibuat. Dan yang ketiga, tanda atau kunci seseorang yang akan bahagia adalah bertaubat ketika pernah terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Jika bunda sudah pernah berbuat dosa, maka step pertama taubat itu apa? Menyesal. Taubat itu menyesal. Menyesal pernah berbuat dosa itu. Maka apa nextnya? Berhenti dan tinggalkan. Bunda misalnya pernah menyesal membangkang kepada suami, maka tugasnya apa hari ini? Sesali perbuatan itu, berhenti melakukan hal yang sama, dan bunda isi ke depan dengan kebaikan-kebaikan. Karena setiap kebaikan kita hari ini bisa menutupi semua keburukan kita di masa lalu. Dan menjadi manusia itu harus banyak menyesal, tapi bukan menyesal dengan takdir yang sudah terjadi, menyesal sebagai cerminan pelajaran untuk perbaikan di waktu yang akan datang. Sesali dosa kita, sesali maksiat kita, sesali kesalahan kita. Semakin dalam menyesalinya, maka semakin kuat kita untuk berusaha meninggalkannya. Kalau kita belum bisa menyesal, kita akan berat untuk meninggalkan perbuatan. Berarti untuk semua yang sudah terjadi, terjadilah, tinggal ke depan dijadikan sebagai perbaikan-perbaikan. Belajarlah untuk menikmati hidup ya. Dengan cara apa tadi? Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, bertaubat ketika pernah terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Kira-kira bunda yang hadir di sini sudah masuk kategori yang 3 poin tadi atau belum? Kalau belum, berarti itulah sebab kenapa kita belum bisa menikmati hidup. Itulah faktor kenapa kita masih belum bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup. Karena mohon maaf, bisa jadi kurang bersyukur ketika diberi nikmat, kurang bersabar ketika ditimpa cobaan musibah, kurang taubat atau tidak taubat ketika terjerumus dalam dosa dan kesalahan.